Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Alfian Fitri, selaku konselor yang akan bersama Anda dalam sesi konseling ini. Agar lebih akrab sebelum kita mulai sesi konseling, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Anda Mustafa. Baik, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, capek ya. Pada saat datang ke tempat ini, apakah ada kendala atau apa yang membuat Anda kesusahan untuk datang ke tempat ini? Ada sedikit kendala sih, tujuannya berpikir dan sebelah jadi agak bingung sih. Berarti tadi sini tuh mau hujan atau Biasa datang baik? Mungkin ada pun maksud dari wawancara kita ini pada sore hari ini adalah untuk mengambil data awal dan mendapatkan gambaran kondisi Anda dari berbagai aspek kehidupan. Nah, untuk semua informasi yang kita berikan itu akan bersifat rahasia, jadi silahkan sampaikan sejujurnya dan seterbuka mungkin apapun jawaban yang akan keluar dari Anda. Nah, sebelum itu saya izin untuk melakukan rekaman video selama sekitar kurang lebih 60 menit. Apakah Anda bersedia untuk direkam? Baik. Nah, langsung saja kita ke bagian awal. Pertama itu yang saya ingin tanyakan, kalau boleh tahu nama Anda siapa? Kalau boleh tahu tanggal lahirnya tanggal berapa? 3 Oktober 2000. Sekarang tinggal di mana? di raya. Di keluarga Anda itu Anda anak keberapa dari berapa bersaudara? Empat dari 6 bersaudara. Sebentar, saya kan menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu jika sesuai dengan diri Anda, tolong katakan ya, dan jika tidak, tolong katakan ya. Dan nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Jika Anda tidak pernah melakukan itu, katakan tidak, dan jika pernah ya. Nah, yang pertama itu apakah Anda pernah mengikuti konseling atau terapi sebelumnya? Nah, apakah Anda saat ini sebagai pasien psikiater atau Tidak. pernah Anda mencoba bunuh diri atau berencana mengikuti diri sendiri? Kalau boleh tahu itu kapan? Saran di tahun 2018 sampai 2021. Tahun 2018 sampai 2021. kalau boleh tahu itu ini apakah selama rentang waktu ini dari 2018 sampai 2021 itu Anda berpikir itu hampir berapa kali Anda berpikir untuk mengikuti diri sendiri ataupun mengikuti diri lain? Mungkin lebih dari 10 tahun.
Selanjutnya itu, apakah saat ini Anda mempunyai pikiran dan perasaan yang ingin melukai diri sendiri secara fisik? Apakah Anda pernah atau sedang menjalani perawatan penyalahgunaan saat ini? Apakah Anda adalah penyintas salah satu bentuk pelecehan hidup ini, atau bisa dibilang dari emosional, fisik atau seksual? Apakah Anda menerima diagnosis formal dari ahli kesehatan mental? Apakah ada riwayat gangguan atau masalah mental pada keluarga Anda? Nah, selanjutnya saya akan bertanya tentang anggota dari keluarga Anda. Kalau boleh tahu, nama dari ayah Anda siapa? Usia dari ayah Anda saat ini ayah Anda tinggal bersama dia? Untuk ibunya usia dari ibu Anda saat ini Anda tinggal bersama keluarga? Hanya itu, kalau boleh tahu, kan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda anak perempuan dari 6 bersaudara. Nah, nama saudara-saudara Anda kalau boleh tahu, saya sendiri mungkin. Tidak. Anak ketiga Aziza Nadia Ikram sama Aziza. Anak kelima Agni Naida akan sama Nadia. Anak keenam Adia Cesar Zahra Ikram akan sama Adia. Umur dari saudara Anda yang bernama Felix berapa? 29 tahun. Untuk saudara Anda yang bernama Adi, Aziza, Maaf, saudara Adi 24. Aziza 21 tahun. untuk saudara yang bernama Eva 19 tahun. dan saudara yang bernama Adia. Saudara Anda yang bernama Adia, apakah saat ini tinggal bersama dia? Kalau saudara yang bernama kalau saudara yang bernama Aziza, saudara yang bernama Naila, kalau Adia, selanjutnya itu tentang pendidikan Anda. Nah, kalau boleh tahu Anda sekolah dasar, Anda bersekolah di sekolah dasar di mana?
Anda masih di tahun di tahun 2011 dan di tahun 2017 sampai 2018. nah, mungkin selanjutnya Anda bisa menyebutkan untuk pendidikan SMP dan SMA. 2 bulan saya masuk di 2017 dan selanjutnya SMA itu SMA masuk tahun 2020 dan terus di tahun 2018. Nah, kalau boleh tahu di SMA 1 Maros itu jurusan apa? Sekarang itu sedang menempuh perkuliahan atau kalau boleh tahu sudah di mana? Jurusan apa? Saat ini apakah Anda terlibat dalam kasus hukum atau apakah terlibat dalam kasus hukum? Anda saat ini dalam masa bagaimana? Nah, selanjutnya itu ada tentang nah, mungkin saat ini kalau boleh tahu bagaimana? Untuk bernyanyi itu saat ini seberapa sering? Berarti sering. Di masa lalu itu seberapa sering? Berarti sering. Kalau untuk membaca sendiri itu saat ini seberapa sering melakukan itu? Jarang atau sering. Kalau dulu atau di masa lalu itu sering. Kalau scroll TikTok apakah saat ini Anda mempunyai permasalahan kesehatan atau masalah kesehatan Anda? Kalau boleh tahu kalau di keluarga Anda itu apakah ada orang tertentu yang mengidap keluarga itu?
Nah, selanjutnya itu saya akan menyebutkan sebutkan beberapa kata. Nah, bila Anda saat ini mengalami tersebut atau perubahannya ada pada diri Anda, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Selanjutnya itu apakah ada perubahan tidur akhir-akhir ini? Kalau untuk perubahan pola makannya, kalau boleh tahu perubahan tidurnya itu saat ini bagaimana? Menurun dari biasanya. Soalnya itu juga sesuai 8 jam. Sesuai di sini. Cuma sekarang ada 3. 8 jam. Apa yang menyebabkan hal itu? Kalau untuk pola makan sendiri, bagaimana perubahan yang terjadi pada pola makan? Meningkat dari biasanya makan sampai 2 kali, sekarang bisa sampai 3 sampai 5 kali. 3 sampai 5 kali. Kalau betul, apa yang menyebabkan Anda melihat pola makan yang seperti ini? Karena banyaknya tugas-tugas perkuliahan dan sibuk di masa perkuliahan membuat saya bergerak Berarti akibat dari tuntutan perkuliahan itu apakah ada perubahan dari perilaku Anda sendiri akhir-akhir ini? Kalau boleh tahu bentuk perubahan itu seperti apa? Suka dengan situasi. Kalau betul, apa yang membuat perubahan itu terjadi dari Anda? Lingkungan yang berbeda, lingkungan yang berbeda yang membuat saya harus beradaptasi dengan orang-orang baik. Selanjutnya itu dengan perubahan level energi, maka ada perubahan dengan hal itu. Apa yang menyebabkan hal itu? Kalau boleh tahu, karena apa yang menyebabkan hal itu? Menyampaikan informasi saya kalau dan awalnya baru jadi tidak tahu harus gimana apa jadi saya ini tidak masuk kuliah itu karena saya bisa energi karena ingin mencari kesibukan. ada di sininya Selanjutnya aktivitas fisik. Maka saat ini ada perubahan yang terjadi dengan aktivitas fisik Anda. Kalau boleh tahu perubahannya itu seperti apa? Ini saya sering melakukan manis itu jadi juga itu orang punya. Tapi Kalau tahu penyebab Anda melakukan aktivitas ini, penyebab dari perubahan aktivitas fisik Anda itu dan selanjutnya itu terkait dengan mood, apakah ada perubahan terkait hal itu? Perubahan yang seperti apa dan mungkin bisa diceritakan? Misalnya biasa-biasa saja itu saya bisa tiba-tiba
drastis ketika misalnya saya mengerjakan tugas kelompok dalam keadaan meet yang baru saja ketika deadline sudah dekat dan saya tidak melakukan kelompok untuk melakukan tugas yang baik langsung tiba-tiba kayak jadi kayak marah dan mau nangis. Bahkan menangis. Oh, jadi yang menyebabkan Anda ini mengalami perubahan akhir ini itu karena kelakuan dari teman-teman Anda sendiri ya. Nah, selanjutnya itu terkait berat badan. Apakah ada perubahan dari kalau dengan stres? Biasa kalau stres berat badan saya bisa menurun biasa stres bisa turun sampai 40 kg. Kalau saat ini tuh apakah Anda sering mengalami stres sehingga mengakibatkan berat badan itu? Bukan sering, pasti kadang-kadang. Apakah Anda sering meminumnya? Selanjutnya itu saya akan menyebutkan beberapa kondisi. Jika sesuai dengan diri Anda, tolong katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Ada beberapa kondisi yang akan saya sebutkan. Jika Anda silakan sebutkan ya atau tidak jika hal-hal berikut ini merupakan yang Anda rasakan secara teratur atau cukup sering Anda rasakan sekarang. Yang pertama itu agresif. Apakah Anda saat ini mengalami agresif? Kalau ketergantungan alkohol, marah, antisosial, kecemasan, hindar dari misal hindar dari keramaian atau sesuatu Anda kalau lingkungan rumah yang buruk, bosan, tidak dapat mengambil keputusan, bingung, controlling. Ini dalam hal aspek general saja toh banyak hal kayak bisa mengontrol sesuatu, sudah mengontrol perasaan, pikiran. Maka Anda rasakan saat ini depresi. Saat ini tidak. Pikiran tidak terorganisir, disorientasi, mudah teralihkan, pikiran mengganggu, pikiran berulang, ketergantungan otak. Sekarang mengalami masalah suasana hati, perasaan kosong, jahat, selanjutnya lelah, masalah finansial, masalah perjudian, merasa bersalah, halusinasi, kebencian, sakit kepala,
Jadi itu berdebar-debar. Ya. Impulsif. Ya, impulsif itu kayak seperti suka moodnya suka berubah-ubah, tidak kompeten. Inferior, kecanduan internet, Ya. mudah tersinggung, penilaian salah, kesepian. Ya. Salah ingat, Aku yang kamu mahal ini. terus salah paham, Ya. mood swing, Ya. mimpi buruk, Ya. tidak percaya diri, Ya. tidak dicintai, Ya. serangan panik, Ya. Konia, konsentrasi rendah, pemikiran bergerak, Ya. penyesalan atas masa lalu, Biasa itu jadi gini ya. Ya. gelisah, kecanduan seksual, Ya. kesulitan seksual, sering sakit, Ya. masalah tidur, Ya. masalah bicara, pikiran menyakiti diri, kayak ada suatu berpikir untuk sekarang ini cukup sering menyakiti diri sendiri, gemetaran, kurang menarik, Ya. menarik diri. Maksudnya ini menarik diri ada sebuah kegiatan ataupun di tempat manapun itu Anda selalu menarik diri Anda untuk tidak bersosialisasi, khawatir, tidak berguna. Di sini ada banyak kan. Kalau boleh tahu itu kan tadi Anda sampaikan bahwa Anda saat ini cukup sering mengalami pengarahan atau sering marah untuk saat ini. Kalau boleh tahu apa problem dari pengarahan Anda itu? Saya tahan jadi ada nih beberapa orang yang buat saya marah Berarti Anda saat ini cukup sering beribadah. Mungkin itu Anda mengatakan bahwa Anda cukup sering merasa cemas saat ini. Kalau boleh tahu apa penyebab? Pikiran negatif yang datang. Nah, selanjutnya itu Anda tadi mengatakan bahwa Anda cukup sering merasa bosan saat ini. Kalau boleh tahu sejak kapan Anda merasa bosan? Anda tidak keluar sosialisasi dengan tetap kembali ke kos. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda cukup sering mengalami kegagalan dalam mengambil keputusan. Nah, kalau boleh tahu itu apa itu terjadi?
Jadi dengan keputusan untuk diri saya sendiri. Biasa saya merasa gagal kalau saya merasa bahwa mungkin itu yang saya ambil ternyata Jadi itu Anda mengatakan bahwa Anda saat ini cukup sering mengalami kebingungan. Kapan hal itu terjadi atau sejak kapan hal itu terjadi? Anda merasa bingung itu tahu karena apa? karena ketika ini itu sejak telah memutuskan mau kos atau tidak, itu saya bingung karena pengeluaran yang sangat besar. Seperti kebingungan terkait masalah uang. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa saat ini Anda cukup sering susah untuk kontrol apa yang menyebabkan Mungkin karena tidak ada sesuatu yang sudah lama dikatakan, jadi itu menjaga bukan dalam kontrol diri sendiri. Nah, tadi juga selanjutnya tadi Anda mengatakan bahwa pikiran Anda itu tidak terorganisir. Kalau Anda tahu apa yang menyebabkan pikiran Anda itu sering atau cukup sering tidak terorganisir? Misalnya contohnya itu tugas, kalau tugas itu saya enak ketemu dan memutuskan apa yang harus saya selesaikan. Berarti Anda pikiran Anda itu tidak terorganisir karena tuntutan tugas. Baik, selanjutnya itu bahwa Anda mengatakan bahwa Anda itu cukup sering mengalami pikiran yang mengganggu dan juga pikiran yang berulang. Kalau Anda tahu hal itu disebabkan oleh apa? Banyak karena yang membuat Tadi Anda mengatakan bahwa suasana hati Anda itu cukup sering berubah. Bisa dibilang yang Anda rasakan saat ini itu mengenai masalah suasana hati. Boleh diceritakan masalah hati karena apa? Masalah suasana hati Anda berubah karena apa? Di saat ini Anda mengalami hal itu cukup sering. Iya. Selain itu karena Anda mengatakan bahwa Anda cukup sering mengalami perasaan yang kosong. Kalau menjelaskan itu seperti apa? Sekali kan? Ya, ini sederhana, saya tidak merasakan apapun. Saya ada senang tidak tahu harus Hal itu terjadi kapan? Tadi ada juga itu Anda tadi menyebutkan bahwa Anda akhir-akhir ini sering mengalami kelelahan. Kalau boleh tahu hal itu disebabkan oleh apa?
Maksudnya ini karena perbedaan itu disebabkan oleh nah, ini tuh ada tadi mengatakan bahwa Anda itu juga sering mengalami masalah finansial. Nah, kalau boleh tahu masalah finansial seperti apa yang Anda rasakan saat ini? Dan saya sendiri yang merasa sangat polos setelah saya mengecil ini sudah saya harus menghemat. Masalah finansial itu yang rasakan itu karena keborosan. Itu terkait merasa bersalah. Anda tadi menyebutkan bahwa Anda mengatakan sering mengalami rasa bersalah. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait rasa bersalah ini kira-kira seperti apa? Saya tidak berpikir apa yang saya lakukan. Dari orang lain Selanjutnya itu terkait halusinasi. Anda tadi mengatakan Anda cukup sering merasa berhalusinasi atau akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu penyebab dari halusinasi Anda itu apa? Kalau ada hal yang tidak bisa saya capai, saya halusinasi. Jadi itu tadi sakit kepala, jantung berdebar-debar dan putus asa. Anda tadi menyebutkan bahwa Anda sering mengalami kepala berdebar dan putus asaan. Kalau boleh tahu itu penyebabnya cerita kepada siapa? masalah dan tidak tahu mana selanjutnya itu saya ingin masih terkait kecanduan. Kalau kita udah kan mengalami kecanduan internet itu sering menggunakan aplikasi apa? TikTok dan Instagram. Kalau tahu digunakan untuk apa? Selanjutnya itu tentang penilaian yang salah. Anda mengatakan tadi bahwa sering mengalami kondisi penilaian yang salah. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan hal itu? Saya kadang mengambil kesimpulan berdasarkan isinya. Kemudian juga saya mengatakan kalau selanjutnya itu sering mengalami mood swing. Nah, kalau gue tahu mood swing atau perubahan Anda itu kenapa? macam biasanya kalau capek sedikit Selanjutnya itu saat ini mungkin Anda bisa sebutkan kekuatan dan pengaruh positif dalam Anda yang membuat Anda saat ini bersemangat melakukan aktivitas sehari-hari.
Nah, kalau boleh tahu tujuan Anda datang, tujuan kedatangan Anda itu apa? Ya, supaya saya memiliki cerita ya. Konsumen tentang apa yang Anda rasakan. Sesi yang tadi selesai. Selanjutnya itu kalau boleh tahu masalah yang Anda alami saat ini itu apa? Masalah yang Anda cerita, mungkin Anda bisa menceritakan masalah yang Anda alami saat ini. Masalah kesehatan. Kalau tahu masalah kesehatan itu terkait apa? Asma dan kecemasan. Bagaimana awal mulanya Anda mengalami itu? asma dari dulu dan sejak saya saya bisa mengetahuinya karena saya orangnya itu demam panggung istilahnya. Berarti penyebab Anda itu asma kan dari dulu. Itu ini sejak Anda masih kanak-kanak atau dari kecil. Saya sudah jalan akal. nah, selanjutnya itu bagaimana perbedaan yang Anda rasakan ketika pertama kali mengalami permasalahan ini hingga sekarang? Dulu itu saya tidak bisa jadi sekarang saya sudah bisa mengatur diri saya dan Sekarang itu Anda sudah bisa mengontrol terkait dengan penyebab-penyebab dari asma. Kalau untuk kecemasannya sendiri, dulu saya orangnya tidak gampang cemas, tapi sekarang sangat gampang dan bisa mengontrolnya. Saya akan merasa cemas dan panik, dada saya sakit sampai mau nangis. Itu kan jadi kalau sampai saya sudah melewati itu. berarti masalah kecemasan Anda ini berlangsung pada saat Anda mengalami sebuah masalah dan ketika masalah itu belum terus terselesaikan, kecemasan itu masih terus berlanjut. Nah, kalau boleh tahu seberapa sering Anda mengalami masalah terkait asma dan kecemasan? Kalau asma kalau kecemasan sangat sering. Misalnya kan pindah dari itu. Oke, selanjutnya itu bagaimana dampak ketika Anda saat ini mengalami asma dan kecemasan, bagaimana dampaknya terhadap
hidup Anda? Iya. Kalau asma dampaknya itu saya sendiri melakukan aktivitas saya. Kalau kecemasan saya untuk mengontrol perasaan saya. Kalau kita sama-sama agak mepet waktunya. Satu aja. Ketika masalah ini terjadi, bagaimana Anda meresponnya? Kalau asma itu saya meresponsnya biasa saja, tidak panik karena itu sebenarnya sering terjadi dan sudah terbiasa. Balik ya dan sudah dan tetap polos. Apa namanya? Mau nangis. Saya berkaca-kaca dan tidak tahu harus apa. Bisa. Cara Anda merespon kecemasan Anda itu dengan mengingatkannya ke Pak. Nah, kalau boleh tahu, dan kecemasan Anda ini terakhir kali terjadi itu kapan? Kalau boleh tahu, hari yang lalu sekitar 3 atau berapa? 4 hari. Nah, apakah ada orang sekitar Anda yang mengalami, orang di sekitar atau keluarga Anda yang mengalami masalah yang Anda rasakan? Apakah Anda mengalami masalah serupa di masa lalu? Baik, selanjutnya itu saya akan bertanya dan mostly inti wawancara kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu itu saat ini Anda tinggal dengan siapa saja? Nah, adik yang keberapa? Berarti anak kelima itu. Mungkin bisa diceritakan terkait bagaimana hubungan Anda dengan anggota keluarga Anda. Tapi sendiri kan bisa bersama saudara yang ada Kalau Anda saat ini jatuh di keluarga Anda itu Anda dekat dengan siapa? saat ini saya dengan ibu sih dan adik saya. Kalau boleh tahu bagaimana hubungan Anda dengan ibu dan ayah Anda? Tidak bisa. Tapi Kalau selanjutnya tuh kalau boleh tahu bisa mungkin diceritakan terkait mengapa Anda saat ini lebih dekat dengan ibu dan saudara Anda. adik saya pun tidak bisa dengan beliau karena dia sekarang saat ini tidak bersama saya. Karena saat ini sangat menguras dari keselamatan saya dan dengan pendidikan saya sendiri. Nah, selanjutnya itu ceritakan
tantangan yang pernah dihadapi keluarga Anda? Boleh tahu itu mungkin bisa diceritakan lebih lanjut terkait bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Waktu itu saya sudah ini ada pilihan untuk melanjutkan pada ini masih dipersiapkan anak-anak dan saya tunggu dari kesalahan setelah itu bercerai kembali pada Nah, kalau dari hal itu bagaimana kesan atau pandangan dari Anda sendiri melihat masalah itu? Apa yang Anda rasakan sebagai seorang anak? Awal-awal yang waktu itu saya masih berusia 14 tahun. Pasti shock. Belum bisa beradaptasi dengan hal itu. Itulah kenapa saat itu saya Mungkin tidak apa kalau memang ingin mengekspresikan diri Anda sendiri, misalkan seleluasa mungkin. Nah, kalau boleh tahu aktivitas yang sering keluarga Anda lakukan bersama saat ini dan pada saat sebelum kalau boleh tahu sebelum orang tua Anda bercerai apa? Jadi gimana nih posisinya? Makan sama-sama, puasa sama-sama, apa sama-sama. Sudah berubah, sudah masing-masing bersama ibu saya, Kalau boleh tahu yang tinggal bersama ayah itu saudara yang keberapa? kakak laki-laki saya dan perempuan saya yang pertama. Tapi itu perempuan saya biasanya juga ada sama ibu juga. Ada adik dua tuh. Saya dan adik ibu saya. Berarti anak yang tinggal dengan ayahnya itu anak ke-1 kan? Kalau menurut Anda itu selama Anda menjalani Anda kira-kira pengalaman yang paling berkesan dan paling Anda ingat, entah itu yang menyenangkan maupun menyenangkan terkait keluarga Anda, apa yang paling berkesan menurut Anda? Saya sudah tidak mengingat pengalaman menyenangkan terhadap keluarga saya, karena yang paling berkesan adalah
kalau menjadi teknik Itu lanjut sama lu. Kalau tinggal mesti kalau itu tandanya. Setelah hal itu terjadi, kalau pertama bagaimana proses Anda bisa mulai terbiasa dengan masalah itu, masalah itu. tidak mudah untuk sana biasa karena 3 tahun saya sekali bersama tidak kalau cuma cuma itulah biasa gimana menghadapi semua itu sendiri gitu sebenarnya itu saya tapi pada akhirnya mungkin sama berjalan waktu ini memang takdirnya takdir Kalau menurut bagaimana pandangan Anda terkait dengan mungkin terkait dengan kakak-kakak Anda dan adik-adik Anda, karena kan tadi Anda mengatakan bahwa saat Anda berusia 14 tahun keluarga Anda mulai mengalami masalah itu. Nah, kalau dengan bagaimana caranya Anda menyesuaikan diri bagaimana Anda melewati hal itu, mungkin saya tidak merasakan hal itu, tapi saya rasa Anda kuat menyelesaikan masalah. Kalau untuk pandangan saya terhadap kakak-kakak saya tidak ada. Adik saya adalah adik saya. Saya berusia 13 Tidak apa-apa, silakan. Salah. Kenapa yang membuat saya sekian, terima kasih. Jalan-jalan pikir hidup, jangan lupa suara. Lanjut. Pulang tahu. Dan itu malah ini minumnya nih. Ini terkait masalah Anda setelah Anda mulai terbiasa, saudara Anda yang lain juga mulai terbiasa dengan kehidupan yang berbeda menurut Anda pengalaman bahagia yang besar yang Anda lakukan setelah hal itu, dan bagaimana cara Anda mulai membangun kembali vibes positif atau suasana positif di keluarga Anda dengan kondisi yang seperti itu seperti apa? Tidak tahu bahwa ini bagaimana saya tidak bisa disalahkan. Saudara-saudara itu tidak ada.
Tapi dari semua cerita ini bisa tergambar bahwa berarti pengalaman perpisahan Anda itu katanya yang memang dari dulu sampai sekarang masih itu ceritakan, jika Anda ceritakan siapa yang penting dalam pengasuhan Anda. Cara berarti cara orang tua Anda itu mengasuh Anda atau mendidik Anda itu hingga dewasa ini mulai membiasakan dari kecil bahwa Anda itu harus mandiri. Tahu nilai-nilai atau prinsip yang diajarkan oleh orang tua ataupun pengasuh Anda yang masih Anda pegang dasar ini dan masih Anda ingat bahwa Anda tidak boleh melakukan hal ini, Anda harus seperti ini, itu apa? Saat itu kamu harus bisa apa-apa sendiri, jangan bergantung sama orang. Terus saya tidak mengatakan ini secara spesifik, tapi saya ingin merasakan dari yang saya bilang, kau bisa menggunakan orang seperti ini. Itulah kenapa itulah kenapa saya melakukan hal itu karena saya merasa Jika Anda dan ketika Anda mengalami sebuah masalah atau ketika terlibat dalam sebuah masalah, bagaimana peran keluarga atau pengasuh Anda saat Anda kanak-kanak, remaja hingga dewasa, atau bisa dibilang pengaruhnya atau keterlibatannya ini keluarga dan pengasuh Anda ketika Anda ada sebuah masalah. Ceritakan sedikit waktu saya duduk di kecil, dia tahu kalau ini ada masalah anak-anak, tapi dia ilusi dalam kesehatan saya. Nah, kalau kan ini ada masa di mana Anda mengalami atau terlibat dalam suatu masalah, entah itu masa kanak-kanak, remaja, bahkan hingga saat ini. Kalau boleh tahu, ketika Anda berbuat salah, apa yang pengasuh atau orang tua Anda apa yang pengasuh atau orang tua Anda lakukan, atau bagaimana cara pengasuh atau orang tua Anda merespon terkait kesalahan yang Anda buat? Biasanya cara berkomunikasi itu biasa kasar, sudah tidak itu masalah yang dibuat. Selanjutnya itu mungkin bisa menceritakan mengenai pendidikan atau perjalanan pendidikan Anda hingga saat ini. Saya itu 2 tahun. Ketika pertama saya itu namanya terlalu kurang, tapi saya tidak menyebutkannya
karena saya tidak mempunyai teman, waktu itu saya masih sosial, saya punya teman, jadi saya tidak kegiatan karena saya kan magis dan rumah sampai harus dibawa pulang lagi. Tapi jadi saya menangkap itu karena saya mengajarkan mereka lagi satu tahun dan Aisyah. Nah di situ ada sepupu saya dan adik saya juga masuk ketika itu, jadi saya bersama adik saya sampai TK. Saya tidak pernah sendiri karena tidak ada yang mengenali saya. Setelah saya masuk SD SD 2 bulan Maret ada di SD saya sudah mulai menurun, sudah mulai pulang. Saya pernah di masa SD itu saya pernah dari orang yang menurut saya dia jahat, mulai ke saya karena kayak khusus sama orang. Terus saya terpancing dan saya melakukan dia sendok terus saya masih SMP, saya di SMP belum bulan saat itu. Itu saya juga pernah merasa kalau saya adalah dramaku. Di situ saya kira itu alasan mungkin banyak orang tidak bukan saya. SMA saya SMA di SMA 1 Maret, di SMA 1 Maret itu apa-apa tidak ada apa dan saya kuliah di PTB Dinas dan sekarang langsung Bisakah Anda ceritakan pengalaman Anda saat mengikuti organisasi atau kegiatan di sekolah? Apakah itu pada saat Anda SD, SMP, SMA, dan saat ini? pengalaman saya banyak itu saya pernah dari wakil dari angkatan saya sama juga periode saya pertama itu saya satu-satunya yang menjadi di angkatan saya di periode kedua saya pernah mencalonkan menjadi ketua OSIS tapi dengan rezekinya mandiri dan menjadi anggota terus di SMA itu jadi Kalau boleh tahu itu pengalaman Anda mengatur kegiatan, Anda berkegiatan selama mengikuti organisasi atau selama bersekolah itu mungkin bisa diceritakan dari yang ini. cara saya mengatur diri saya karena belajar dan organisasi pada akhir saya kita berpikir kalau kita bisa menghandle waktu kita masih kita bicarakan itu tadi ini oh ini tidak bisa itu tidak akan terjadi saya menghindari kalau bisa saya akan menghindari tidak saya panggil karena dan saya meskipun saya Nah, kalau boleh tahu contoh kegiatan-kegiatan yang sering Anda ikuti itu pada saat berorganisasi ataupun satu semester seperti apa? Contoh kegiatan mungkin bisa dikasih yang paling berkesan. Kalau seni itu seni sangat karena itu event sekolah yang paling besar di sekolah itu masih yang paling besar karena beraktivitas yang ada yang teman semuanya informal lomba-lomba dan di sini kita harus menjalin kerjasama yang baik. Jadi itu adalah kegiatan yang paling berkesan menurut Anda. Ini kalau boleh tahu kursi ini SMA atau SMA?
Mungkin saat Anda selama masa pendidikan itu kesulitan apa yang pendalam selama masa kesulitannya menilai sesuai dengan tuntutan ayah Anda itu menuntut Anda untuk selalu berada di sisi kalau boleh tahu itu mengapa ayah Anda itu menetapkan hal itu, pastikan ada alasannya. ya selain karena dia udah ibu dia saya ini harus mendapatkan dia yang bagus dulu supaya saya karena dia tahu saya Selanjutnya itu bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang di lingkungan pendidikan Anda sedari SD, SMP, SMA, bahkan hingga saat ini, bagaimana hubungannya? Mungkin bisa jelaskan. waktu SD itu pagi itu saya masih punya dimusuhi lah cerita sampai lulus pun saya satu itu yang menjadi teman saya kalah sampai sekarang. Terus waktu saya lagi sama teman saya karena saya pernah berhubungan dengan seorang dia dengan laki-laki tersebut. Saya kan cek saya kami semua saling merangkul kebaikan terus saya kenalan dari dia dari masalah-masalah Kan tadi Anda sempat mention bahwa orang tua Anda itu atau bisa dibilang ayah Anda itu memberikan patokan nilai untuk Anda bahwa Anda harus mendapatkan nilai yang seperti ini pada saat sekolah. Nah, kalau boleh tahu itu selain hal itu bagaimana peran orang tua Anda dalam proses pendidikan Anda? sangat penting sih peran orang tua saya. Itu yang menjadi penting saya dalam belajar saya ingat kata-kata dari saya harus istirahat. Ya, mungkin selanjutnya ini terkait prestasi-prestasi Anda. Nah, mungkin bisa ceritakan prestasi-prestasi yang pernah Anda raih atau capai semasa menempuh pendidikan hingga saat ini. Entahkah itu prestasi berupa piala atau memenangkan lomba ataupun prestasi lainnya seperti mengikuti kegiatan ini dan yang membanggakan. kecil itu TK, SD, saya pernah tiga model, terus di SD juga saya 3 tahun, 2 tahun itu sih pas berapa pas maaf nambah berat jalan 17 terus SMP itu siap saya prestasi yang juara ribuan seperti disebut aku merasa saya jadi prestasi karena saya bisa menjadi salah satu dari kandidat pemilihan ketua saya menjadi satu di antara kandidat saya juga merasa bangga pada diri saya karena saya satu-satunya yang menjadi anggota OSIS di antara saya di waktu itu. Terus saya juga merasa berprestasi ketika saya menjadi perwakilan tim miskem dari
di program SMP, terus pas SMA saya pernah kali lomba tidak jarang. Saya merasa kalau dengan mengikuti lomba itu saya sudah merasa berprestasi dan bisa mendapatkan juara dan terjadi sementara kita itu menurut saya juga karena kalau seperti itu sangat banyak ya terkait dengan prestasi-prestasi Anda. Nah, kalau boleh tahu apa yang menjadi bisa dibilang role model Anda untuk bisa berprestasi, apa yang menyebabkan hal itu? Dan bisa bilang asal mula Anda ingin mencoba mengikuti banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang sangat bertolak belakang dari apa yang Anda ceritakan terkait keluhan Anda tadi. anak organisasi dan prestasi itu saya memberikan kepada ayah saya sebagai bisa dengan nilai. Kalau boleh tahu berarti penyebab Anda untuk bisa berprestasi itu karena Anda ingin membuktikan bahwa Anda bisa berprestasi di hadapan orang tua Anda dan keluarga Anda yang lainnya. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika meraih prestasi-prestasi itu, dan apa yang Anda bisa dibilang apa yang Anda rasakan ketika memberitahukan bahwa Anda mendapatkan juara ini kepada keluarga Anda? Misalnya waktu studi teknik nih juara dua, saya bilang kenapa tidak juara satu? Dia kayak gitu, jadi aku justru semakin ini kayak keras karena saya udah berambisi untuk menjadi saya dulu merasa bangga dan menganggap hal itu semua sebagai tapi sekarang saya harus memvalidasi diri saya sendiri dan menganggap bahwa itu adalah prestasi. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan pertanyaan selanjutnya itu terkait bagaimana kondisi fisik Anda akhir-akhir ini. Kurang baik Kalau betul kurang baik seperti apa? karena ini baru sudah kerja kegiatan dan sangat gagal dan asma sama saya sahabat ya. Nah, pada saat Anda mengikuti kegiatan kemarin itu atau yang menyebabkan Anda sekarang saat ini pegal-pegal itu, apakah saat itu asma Anda kambuh? Seperti yang saya bilang tadi, saya sudah terbiasa dengan asma saya, jadi asma saya itu bisa kontrol. Jadi sempat kambuh sama anak Kalau seperti permasalahan fisik yang Anda alami belakangan itu yaitu pegal-pegal dan kecapean. Selanjutnya itu akhir-akhir ini itu bagaimana perubahan pola makan Anda? Apakah ada yang berubah akhir-akhir ini? Iya, nafsu makan saya jadi bertambah.
Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan hal itu? Mungkin karena saya terlalu excited, jadi banyak mengikuti kegiatan dan membuat saya terus mengingat jadi orang terus. Oh, berarti Anda itu ketika mengalami atau terlibat dalam suatu hal dan tanpa sadar itu pola makannya bertambah karena sedikit semangatnya. Nah, kalau terkait pola tidur sendiri itu beberapa hari ini tuh apakah ada perubahan atau bagaimana? Berkurang berkurang karena biasanya kalau sudah melewati sibuk-sibuknya di luar sampai rumah sampai di kos itu punya tugas dan sebelum tidur itu tidak sebenarnya itu tidak lagi tidur jadi sudah kurang. Selanjutnya itu bagaimana hubungan Anda dengan orang-orang di sekitar Anda atau di lingkungan sosial Anda? Baik semuanya Pak. Mungkin bisa jelaskan terkait apa namanya interpretasi Anda dengan hal baik itu. Kenapa saya bisa mengatakan baik? Karena saya tidak fokus teman-teman saya semuanya positif, tidak ada yang membuat saya merasa aneh dan membuat saya berpikiran aneh tidak karena teman saya bisa juga berprestasi. Nah, jadi bisa dibilang vibes positif ya terkait hal itu. Nah, kalau kan selama bersosial itu pasti akan ada namanya masalah untuk kesulitan yang kapan itu akan terjadi, kapan nanti akan terjadi. Nah, kalau bisa mungkin diceritakan tentang kesulitan yang Anda hadapi dalam membuat interaksi dengan orang lain. Bentuk sebenarnya seperti apa? Awal-awal masuk kuliah itu sangat sulit karena setelah kuliah ya itu saya tidak selama itu saya tidak bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ketika masuk kuliah saya bingung harus melakukan apa sedangkan saya itu tidak berani menyapa orang. Jadi itu saya bingungnya karena saya juga tidak tahu harus bagaimana kalau tidak punya teman saya yang memberanikan diri mengajak orang berteman. Saya bilang anak-anak kayak pas saya tahu kalau saya bilang bisa tidak kapan naik soalnya saya tidak punya teman kayak saya kontak kalau saya kontak kalau saya tidak punya teman jadi saya kesulitannya sulit karena saya juga orangnya menutup diri dulu. Berarti kalau pada saat Anda berteman Anda kayak secara spontan untuk mencari teman supaya tidak kesepian. Nah, itu Anda ceritakan terkait pengalaman Anda ketika terlibat dalam kegiatan-kegiatan di sekitar Anda, baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan organisasi. Ini bisa diceritakan pengalamannya. Ketika saya dalam organisasi itu kadang saya merasa diri saya itu terbuka sama orang lain. Tapi di satu sisi kadang juga saya merasa tertutup sekali sama itu kayak takut bicara sama orang karena takut tapi kalau juga ada jadi mungkin tergantung orangnya vibes nih first impressionnya mungkin orang tersebut ya orangnya baik nggak bagus jadi sebelumnya pasti mungkin saya akan merasa diterima. Jadi itu kalau tadi saya sempat mengatakan bahwa setiap kita memulai hubungan atau hubungan sosial dengan teman atau dengan relasi kita itu pasti akan ada masalah. Nah, kalau boleh tahu masalah apa yang Anda pernah alami dan mungkin bisa diceritakan caranya mengatasi konflik dengan orang-orang di sekitar Anda. Masalah dengan sahabat
misalnya ada di sana itu salah paham ada karena harus konsultasi dia sampai mendiamkan saya selama 3 hari di hari pertama sekarang itu dia dari kami tidak tahu harus sampai ke hari pertama minggu teman-teman saya yang lain mengatakan bahwa saya harus kenapa harus karena saya bisa karena malu tidak bisa mungkin karena saya tahu kalau saya punya bahaya dari teman-teman ini ada saya untuk berusaha lakukan berusaha saya minta maaf saya tahu tidak salah dan pada akhirnya saya mengalami saya minta maaf saya cek sama supaya bisa teman kak supaya tidak rusak pertemananku dengan teman-teman ini saya cek saya minta maaf pada Sibar saya merasa saya mampu polisi salah bilang dan hanya akan membuat saya shock karena dia tidak bilang ketika saya berusaha menurunkan egoku kenal walaupun sebenarnya kenapa harus lakukan tapi ketika responnya dia bilang begitu dan dia dia tidak minta maaf dan tapi akhir dari itu rusak pertemananku sama beliau walaupun teman-teman saya lain dia rusak pertemananku karena ada kesalahpahaman yang lain dan saya tidak bisa memaklumi. Iya. Kalau pengalaman terkait cara Anda mengatasi masalah, dan tadi juga Anda pernah tadi Anda mengatakan bahwa Anda pernah atau sering mengalami kesepian, isolasi. Apa yang Anda bersama lakukan dalam situasi tersebut saat Anda kesepian? Apa yang Anda Biasanya saya kemarin mendengar musik, sambil scroll TikTok yang sesuai dengan situasinya. Selanjutnya itu pengalaman penting yang berkesan dalam kehidupan bersosial Anda itu apa? Kalau berada kayak kegiatanku yang kemarin itu ada dari sekelompok dan saya tidak pernah sama teman-temanku dari kegiatan tidak bisa Nah, kalau dari kegiatan itu siapa yang memulai keakraban itu? Siapa yang mulai perkenalan atau mulai memperkenalkan orang-orang? Jadi begitu saja sih kayak, oh kamu yang dibilang ini ya, kamu dia bilang ini ya, jadi begitu. Selanjutnya itu saya akan bertanya tentang terkait proses pembayaran Anda. Nah, boleh dijelaskan apa yang Anda ketahui tentang kondisi Bu Ani selama masa kehamilannya atau kondisi kesehatan dan kondisinya bagaimana saat ketika Anda berada di kandungannya? Tahun itu kondisi saya selama saya dalam kandungan beliau itu aman-aman aja. Saya sehat itu ya ada segala Nah, kalau terkait asupan nutrisi atau makanan yang Anda terima selama masa kehamilan itu bagaimana? Semuanya bagus. Dia makan makanan yang memang diharuskan untuk makan. Kalau boleh tahu kan tadi makan atau intinya kan sangat bagus. Nah, sebenarnya itu bagaimana caranya atau cara ibu Anda itu merawat Anda dalam kandungannya? Apa yang dia lakukan selain dari asupan nutrisi yang kita lakukan?
menjaga pikirannya juga agar tetap ya menjaga pikiran itu tidak Nah, kalau sepengetahuan Anda itu bagaimana pengalaman atau proses kelahiran Anda? Apakah Anda lahir secara normal dengan operasi sesar atau dengan metode lainnya? saya lahir secara normal tidak ada Kalau dari kalau mendengar dari cerita keluarga Anda itu bagaimana proses atau pengalaman kelahiran Anda? Kalau dari mendengar cerita keluarga Anda yang lain, apakah Anda tidak pernah mendengar cerita dari keluarga Anda? sejauh ini belum pernah sih dan saya juga belum pernah menanyakan hal tersebut. Nah, selanjutnya itu ingin bertanya tentang bagaimana proses Anda itu belajar berjalan. Mungkin bisa diperkirakan tahun atau waktunya saat berusia apa Anda mulai belajar berjalan. Tahun ini sih saya terbilang cepat dalam berjalan. Berarti Anda tadi Anda mengatakan bahwa Anda tergolong cepat dari anak-anak usia normal. Nah, selanjutnya itu kalau boleh tahu bagaimana perkembangan fisik Anda saat masa kanak-kanak selain dari Anda mulai berjalan dan mungkin bisa jelaskan lebih lanjut hal lainnya. Berat badan. Usaha kecil itu kan pas masih anak-anak berat badan saya gampang sekali naik kecil itu saya dulu karena kayak saya disitu berkembang dengan lurus jadi akhirnya semakan itu bisa menambah berat badan saya dan saya juga kuat minum susu. Kalau terkait perkembangan fisik Anda saat masih remaja itu seperti apa? Bisa mungkin diceritakan? Ada dari saya juga. Nah, ini itu naik turun juga biasa sih. Kan bisa dibilang masa remaja itu kan masa yang dimana merupakan peralihan dari anak-anak ke dewasa, dan masa remaja itu setelah kita sebagai manusia entah laki-laki atau perempuan mengalami masa pubertas. Apakah masa Anda mengalami masa pubertas itu sejak kelas berapa? Satu. Bagaimana apa yang Anda rasakan tentang perubahan tubuh Anda selama masa pubertas? Suara saya yang berubah dari kemarin. Hidup saya juga sebesar. Ya, jadi bagaimana perasaan Anda terkait perubahan itu? Apakah Anda mudah menyesuaikan diri atau bagaimana? masih sedikit shock karena itu mood saya juga mulai berubah tapi dengan cepat saya menyesuaikan diri. Berarti dengan perubahan ini Anda masih perlu beberapa waktu untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya itu mungkin bisa kita menceritakan bagaimana cara merawat fisik Anda saat ini. Saat ini saya merawat saya dengan sebaik-baiknya. Saya kan kalau capek saya akan istirahat. Terus saya juga
dia bilang sudah tidak mencintai diri sendiri karena kebiasaan sudah saya beri. Dan tadi Anda menyebutkan bahwa Anda sering mengikuti olahraga, sering pergi berolahraga. Tadi Anda menyebutkan bahwa Anda sering melakukan olahraga biliar dan tangkis. Nah, itu bisa dibilang salah satu cara bentuk kita untuk merawat diri dengan berolahraga. Saat Anda berolahraga itu, apa yang Anda rasakan? Apakah ada perubahan atau seperti apa? Merasa stres dan pikiran itu tidak berpikir kemana-mana, positif. Apakah perkembangan fisik Anda dari kanak-kanak hingga saat ini itu sesuai dengan kondisi normal pada umumnya? Tidak ya, karena ini juga tidak karena itu tidak gampang-gampang, juga malah karena menurun. Jadi ada kondisi tidak sesuai dengan normal. Tapi tadi Anda menyebutkan pada saat Anda berproses dalam belajar berjalan itu Anda lebih cepat dari anak-anak pada umumnya. Itu ceritakan bagaimana proses Anda pertama kali belajar berbicara dan memahami bahasa. Yang saya ingat itu waktu TK, waktu TK kan kita juga sudah diajar belum baca, terus TK itu bilang kalau cepat menanggapi anak, cepat dipaham. Berarti Anda kalau mulai berbicara itu, belajar berbicara itu sejak kapan? Mungkin selanjutnya itu bisa ceritakan pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan pada remaja, pada saat Anda masa remaja dan saat ini. Pada saat masa remaja sepertinya saya selalu salah dalam pengambilan keputusan. Tapi saat ini saya berusaha berpikir sebaik-baiknya sebelum saya mengambil keputusan. Berarti itu sangat berbeda ya dari pada saat Anda remaja, Anda kayak masih sering memiliki mengambil keputusan yang salah, tapi itu pengaruh emosi atau perasaan. Nah, dan saat ini Anda itu sudah mulai berpikir tidak terlalu melibatkan terkait perasaan dan emosi. Nah, selanjutnya itu bagaimana perbedaan yang Anda rasakan terkait cara Anda memecahkan masalah ketika usia kanak-kanak hingga saat ini? Mungkin waktu usia kanak-kanak saya sangat lanjut. Ada pada berbicara, tapi ketika saat ini saya memecahkan masalah tersebut, mungkin saya akan melihat memandang secara umum sehingga mau menyelesaikan diri sendiri. Selanjutnya ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi masalah saat kanak-kanak, remaja dan saat ini. Bagaimana caranya Anda menghadapi masalah? Waktu saya menyelesaikan
semua itu kalau udah masalah kita pasti menangis, bisa marah-marah lah. Bisa marah kalau ada masalah berpikir positif kak Luis. Itu kan tangan diriku pasti akan menangis ya, menangis tidak menguapkan, tidak biaskan dan pasti akan berpikir positif kak pasti akan belum apalagi kalau sudah tenang hidup itu baru kak cari jalan Berarti itu kan untuk saat ini bagaimana perbedaannya ketika Anda seorang anak-anak apa yang Anda rasakan atau perbedaan yang Anda rasakan ketika membuat masalah ketika anak-anak seperti apa, remaja seperti apa, dan saat ini seperti apa? dulu waktu masih kecil kak kalau saya misalnya di rumah masih berpikiran aku nggak pergi dari rumah waktu kita itu mau nggak pergi dari rumah remaja berkurang itu cuma pemikiran negatifnya yang masih ada pemikiran negatifnya yang masih saya muncul dan sekarang dari pikiran negatifnya pasti katanya kan berusaha bersama positif. Nah, jadi itu bisa kan diceritakan pengalaman Anda saat mempelajari hal baru, entah hal baru dalam berbagai bidang apapun, apakah itu saat berorganisasi, saat mulai berinteraksi dengan orang baru. Bagaimana cara Anda, bagaimana pengalaman Anda mempelajari hal baru itu ketika masih anak-anak hingga saat ini? Saya orangnya sekarang belajar hal baru dan sekarang saya tidak tahu apa hal yang tidak aku suka. Semua mau Pak coba dan ini teman semua seru. Jadi belum Pak dapat hal yang tidak aku suka karena semua yang kujalan itu kebagusan. Kalau perbedaannya itu yang dirasakan itu terkait cara Anda mempelajari hal baru ini ketika anak-anak kita seperti apa? Mungkin waktu kecil kan hal baru waktu itu mungkin yang kayak hal sederhana ya teman-teman itu saya juga mau dilakukan jadi kayak awal saya mungkin oh begini dirasanya ini kayak SMP juga masih 11-12 lah cuman ada sedikit perbedaan karena atas keinginan sendiri tapi pas sekarang itu apa yang harus dibuat kayak keputusan itu semuanya saya mau coba itu jadi antusias sendiri saya mau sendiri. Nah, dari semua hal ini kan pasti saat Anda mengalami perasaan-perasaan itu, mencoba pengalaman atau hal baru, pengalaman keputusan, mengucapkan masalah, bahkan Anda menghadapi masalah itu kan pasti ada yang namanya regulasi emosi atau bisa bilang mengolah emosi. Nah, kalau bisa saya tahu bagaimana cara Anda mengelola emosi seperti marah, sedih atau frustasi Anda saat kanak-kanak, remaja, hingga saat ini. Cara berjelas semua yang merasa yang dibuat jadi orang pas SMP mulai ditahan beberapa emosi menangis itu tahan saat ini bisa nggak kocok diri sendiri bisa nih tahan diri walaupun kadang ada apa tidak enak rasa dalam di sini tapi bisa kita saya buka nangis bukan nangis Pak marah, bisa kita kan jadi sendiri Jika ada perbedaannya ketika masih kanak-kanak sangat lagi ketika masuk remaja itu Anda sudah mulai sudah mulai mengatur atau mulai mencari cara untuk mengelola emosi Anda dengan baik dan saat ini Anda sudah bisa dibilang sudah matang atau mampu lah mengelola emosi. Nah,
Jadi itu kalau hobi Anda sendiri itu yang paling Anda nikmati di waktu luang itu apa? Apa tidak ada hobi lain yang Anda nikmati saat waktu luang selain dengan musik? Mengapa Anda menyukai hobi ini, musik dan sebagainya? Kira nggak apa-apa sih. Kalau dia kan misalnya dia orang disuruh jadi transfer. Nah, selanjutnya itu bisa kan Anda ceritakan mengenai apa yang ingin Anda capai dalam beberapa tahun ke depan atau apa yang Anda cita-citakan? Banyak waktu sama diri sendiri dan pada Tuhan yang menjaga keadaan Nah, selanjutnya itu bisa Anda ceritakan pengalaman ketika Anda mulai belajar mengenal emosi pada masa kanak-kanak. Kalau itu yang seperti menangis saja dulu ke marah saja tapi berekspresikan itu. Jadi kalau Anda mengekspresikan atau mengenai musik itu pada saat kanak-kanak itu masih belum, tapi Anda mulai mengenai emosi itu bahwa marah itu sebagai emosi, cara mengekspresikan diri itu sudah apa? Aja Kalau boleh tahu cara Anda mengekspresikan emosi itu saat remaja seperti apa? marah itu hal yang wajar akan pas keluar. Kalau misalnya ada kegiatan ini yang membuat orang sendiri, saya pakai tertarik, saya berpendapat termasuk. Jadi itu bagaimana Anda mengekspresikan emosi saat ini? Sudah terkontrol di sini, apa sih marah kah atau ada kesalahan pasti karena kontrol itu kasih tahu yang buat orang yang bisa jengkel dengan baik-baik tanpa harus marah-marah. Perbedaannya yang dirasakan itu dari mengekspresikan emosi ini pada saat kanak-kanak, remaja dan saat ini itu apa? Beda kalau dulu semua tidak ada yang saling SMP ada yang disaring tapi tidak semua pi susah dikontrol. Jadi kita sekarang yang kontrol dengan baik. Nah, sebenarnya itu bisa kan diceritakan tentang pengalaman yang menyenangkan yang Anda alami pada saat kanak-kanak hingga saat ini yang masih Anda ingat. Ada seribu itu menentukan apa
pas remaja itu kita ada di sini yang sebenarnya yang menangkan pas ada saya menyenangkan masuk pertemuan sama teman-teman itu yang sekarang seru-seru. Tadi Anda mengatakan bahwa pada saat SMP itu Anda memiliki kesenangan terkait organisasi dan organisasi. Apakah itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan menurut Anda tentang Senang memiliki organisasi bukan berarti saya menjadikan organisasi sebagai pengalaman yang menyenangkan karena dari situ aktivitas sosial saya belum terlalu bagus. kalau pengalaman yang tidak menyenangkan atau kebalikan dari pengalaman menyenangkan tadi itu seperti apa saat Anda kanak-kanak hingga saat ini? Anak-anak ada pengalaman di SMP banyak teman keluarga juga pas saat ini pengalaman yang tidak menyenangkan bukan saat ini sih sebelum saat ini itu pengalaman yang tidak pas saya Kalau boleh tahu itu pengalaman tidak menyenangkan dengan teman itu seperti apa? Saya dari teman saya menjauhi saya karena dia tidak berhubungan saya dengan satu orang. Kalau seperti kalau dengan keluarga kan itu tadi yang bisa pada saat Anda usia 14 tahun. Nah kalau pengalaman tidak menyenangkannya beberapa akhir ini pada saat Anda nyetir itu seperti apa? Tidak tahu bisa harus melakukan apa. Saya kekurangan interaksi dengan orang-orang baru. Terus saya juga mendapat karena tidak ada keluarga, tidak ada uang, tidak ada apa, tidak tahu siapa. Nah, kalau tahu itu selanjutnya sekarang Anda ceritakan tentang interaksi, cara Anda berinteraksi dengan orang lain ketika kanak-kanak, remaja dan saat ini. Sekali memang itu masuk Pak Roman malah sekali pertemanan itu sudah ramah sekali Pak Roman pada teman di waktu saja tapi tidak tahu siapa dewasa yang saat ini itu tidak tertutup mereka waktu kecil tapi tidak seperti buka remaja jadi kayak seperti di pertemanan itu jadi contohnya ketika dibutuhkan saya pakai jadi dari interaksi tidak saya akan tertutup. Nah, tadi perbedaannya terkait cara Anda berinteraksi dengan orang-orang di sekitar Anda ketika Anda kanak-kanak, remaja dan saat ini. Nah, ini itu bisa kita ceritakan bagaimana hubungan Anda dengan orang terdekat saat kanak-kanak hingga saat ini. Kayak ceritakan saya juga masih begini awal-awal remaja tapi pas pada saat ini itu kayak berkurang pemikiran di luar Kalau berarti tadi juga perbedaan tentang sosial Anda saat kanak-kanak, remaja dan saat ini. Jadi kanak-kanak Anda kan mudah sekali untuk dapatkan teman, sosial aja itu sangat mudah dan saat ini itu lebih ke berpikir
untuk memilih teman-temannya. Nah, seperti yang tadi saya bilang itu, bagaimana Anda mengatasi konflik atau perbedaan pendapat dengan teman Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Dengan baik, dengan orang yang buat nggak berbeda pendapat dengan beliau itu atau mungkin kalau saling berbeda yang bisa jadi sama pendapatnya atau bahkan saya bisa menghargai juga persepsi. Banyak ya, tapi pada saat Anda menyelesaikan konflik atau apa namanya memiliki perbedaan pendapat itu, siapa yang memulai duluan minta maaf atau mulai duluan menyelesaikan masalah itu? Dominan saya. Selanjutnya itu misalkan Anda ceritakan pengalaman penting yang terjadi di lingkungan sosial Anda dan sampai saat ini itu mempengaruhi hidup Anda. Entah pada saat Anda mulai, contohnya tadi Anda sekarang mention bahwa Anda itu bisa dibilang demam panggung dan apakah pengalaman-pengalaman itu mempengaruhi hidup Anda? Ya, karena ternyata dengan panggung itu penyakit yang harus disembuhkan. Karena ketika kita demam panggung kita akan kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang. Jadi kenapa kalau kita berpengaruh sekali dalam hidup itu? Karena kalau bersusah kak demam panggung, kita tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa punya banyak relasi, banyak teman karena karakter itu yang harus dihilangkan. Anda menyelesaikan karakter itu pada saat mengikuti kegiatan apa atau pengalamannya, cara menyelesaikannya itu seperti apa? Pengalaman itu kayak event atau kayak seminar, workshop dan kalau itu kan biasa kalau ada yang mau ditanyakan, kalau bertanya itu mungkin saya bisa nggak latih diri untuk terbiasa dengan hal itu, mungkin akan berkurang. Begitu merupakan yang dan juga sebagai salah satu cara Anda untuk mengatasi kecemasan Anda. Nah, mungkin informasi yang saya dapatkan atau yang dibutuhkan itu telah didapatkan semua. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin Anda sampaikan terkait informasi yang Anda berikan tadi? Kalau ada pertanyaan. Tadi juga bisa dibilang saat Anda bercerita Anda melakukan ekspresi dan pakai marahnya dan sedih tadi merupakan saya sangat mengapresiasi apa yang Anda ceritakan tadi. Terima kasih atas kedatangannya dan mungkin sesuai cara kalau dibutuhkan ketika saya ada data yang masih kurang dan dirasa dibutuhkan pada saat sesi wawancara atau pada saat beli saya akan menghubungi Anda untuk wawancara berikutnya. Apakah boleh? Baik, mungkin cukup sekian wawancaranya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua jam, woi, 2 jam. Mau bicara apa ini? Itu juga
Gitu sampai saya bilang Gara-gara hujan. jam 11 ternyata ya. Di Keraku di Keraku ada. Video lu mati kan? Halo, Saya terus